Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Jalan Titian Antasan Bondan, Kelurahan Bantuil secara perlahan mulai diperbaiki. Jalan Titian sepanjang 720 meter diketahui kondisinya rusak parah dan belum pernah tersentuh perbaikan. Sementara itu, perbaikan Jalan Titian Antasan Bondan mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah. Selain sebagai tanggapan atas keluhan warga, pengerjaan proyek tersebut juga merupakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 hektar. Kita simak informasi selengkapnya. Jalan Titian Antasan Bondan, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, secara perlahan sudah mulai diperbaiki. Sebelumnya Jalan Titian sepanjang 720 meter itu diketahui kondisinya rusak parah dan belum pernah tersentuh perbaikan. Tampak sejumlah tukang sedang bekerja memperbaiki Jalan Titian dengan menancapkan galam ke sungai dan sebagiannya lagi membuat lantai dan pondasi Jalan Titian dengan bahan dasar kayu ulin. Kepala Kontraktor Jalan Titian Antasan Bondan, Haji Upi, menyatakan proyek Titian Antasan Bondan ini sudah berjalan seminggu. Ini sesuai kontrak kerja pengerjaan selama 6 bulan untuk RT 16 dan RT 17. Kontrak kita mulai, kontrak mulai, ini kan panjangnya 720 tambah sana sampai habis. Jadi sesuai lawan gambar lawan perencanaan kita laksanakan. Kan toleransinya masih ada kan, seandainya kurang. Sekarang ini kan ada yang 46 sama dawanya kalau zaman ini. Jadi cuma ada toleransinya, tapi tetap kami beli yang sesuai ukuran walaupun kurang. Mengenai fadilah apa pengerjaannya? 16 ke 17. Panjangnya 720 meter. Upi menambahkan dalam perbaikannya, Jalan Titian Antasan Bondan akan ditinggikan sekitar 20 cm dari bangunan awal untuk menghindari genangan saat air pasang. Sedang lebar jalan 140 cm dan sepanjang di sisi jalan Titian diberikan pagar setinggi 80 cm. Tak hanya itu, setiap 100 meter jalan akan diberikan ruang dengan lebar 500 cm. Tujuannya untuk mempermudah pengendara ketika akan berselisihan di jalan atau ingin memutar balik arah. Desainnya juga sudah disesuaikan dengan permintaan warga yang kemudian disampaikan kepada Pemko Banjarmasin. Tim Liputan Banjar TV. Menyinggung kendala pengerjaan Jalan Titian Antasan Bondan di lapangan, tidak menampik terdapat sejumlah kendala. Terlebih akses Jalan Titian tersebut adalah satu-satunya jalan warga sehingga tidak ada alternatif lain. Namun kontraktor tetap optimis dapat menyelesaikan proyek sesuai target. Dalam sehari ditargetkan bisa mengerjakan 10 meter, sehingga dalam 5 bulan ke depan sudah dapat diselesaikan. Dan 1 bulan terakhir tinggal memasuki tahap finishing dan perawatan. Kan dibuat dari 6 bulan. Jadi target kita 4 bulan sampai 5 bulan mungkin dari pemeliharaan, karena mungkin ada yang tertinggal. Soalnya di konsultan kan kadang mungkin yang dipotong sebulan kan. Jadi tetap kita sampai kontrak, cuma kita kalau target kita cuma 4 bulan selesai. Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman Dinas Kawasan Permukiman Disperkim Banjarmasin, Agus Heri Jayadi, menyatakan anggaran yang dipergunakan untuk perbaikan Jalan Titian Antasan Bondan mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah dengan tenggat waktu pengerjaan hingga 16 November 2021. Selain sebagai tanggapan atas keluhan warga, pengerjaan proyek tersebut juga merupakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 hektar. Tanggapan kami atas keluhan warga yang merasakan kerusakan titian yang sempat viral di tahun 2020 kemarin. Nah, kegiatan itu merupakan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 hektar, di mana pekerjaannya yaitu pembangunan pemugaran peremajaan pemukiman kawasan kumuh Kelurahan Mantuil
Antasan Bondan. Nilainya sebesar hampir 2,8 M. Dalam pengerjaan proyek titian ini, berharap masyarakat bisa bersabar lantaran akses keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan skema kuota terbatas dalam pelaksanaan haji tahun 2021 ini, sama seperti tahun sebelumnya. Sementara itu, para calon jemaah haji diperbolehkan melakukan penarikan biaya pelunasannya. Namun sampai saat ini, jamaah Kota Banjarmasin belum ada memohon pengembalian dana pelunasan BPIH tahun 2020. Menanggapi keputusan pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama menilai keputusan tersebut didasarkan pada keselamatan jamaah, dan pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat, dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah. Dari ancaman COVID-19 yang belum reda, selalu menjadi pertimbangan utama. Untuk Kota Banjarmasin, ada 588 jamaah yang sudah melakukan pelunasan dan siap berangkat pada tahun 2020 dan 2021. Namun dengan adanya penundaan tersebut, jamaah dipastikan akan berangkat pada tahun 2022. Untuk itu, kepada jamaah kiranya dapat menerima dengan keputusan tersebut dengan sabar dan ikhlas, sembari berdoa agar dapat dipanjangkan umur dan dapat diberangkatkan di tahun 2022 mendatang. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Haji Burhan Nur kepada Banjar TV. Berdasarkan pengumuman pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang langsung kemarin pada tanggal 3 Juni diumumkan oleh Menteri Agama tentang pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jamaah haji tahun 1442 Hijriah tahun 2021. Jadi intinya dengan alasan keselamatan bagi jamaah haji karena masih mewabahnya virus Corona 19 ini. Nah, kemudian juga berbarengan dengan pengumuman pemerintah Arab Saudi yang diumumkan secara resmi kemarin pada tanggal 12 Juni bahwa Arab Saudi hanya membuka untuk domestik dan ekspatriat. Nah, artinya hanya untuk warga Arab Saudi. Yang ekspatriat itu adalah warga negara yang di luar Arab Saudi tapi mukim di Arab Saudi. Nah, dan kotanya hanya 60.000. Jadi sama seperti halnya tahun 2020 yang lalu. Jadi ini yang kedua dari jamaah haji kita 2020 dan 2021. Untuk Kota Banjarmasin ini ada 588 jamaah yang sudah melakukan pelunasan yang siap berangkat untuk di tahun 2020 dan 2021. Tapi karena ada penundaan, maka kita berharap insya Allah nanti jamaah dapat diberangkatkan nanti pada tahun 2022. Burhan juga menambahkan, dari segi teknis dan kesiapan, semua telah dilakukan, mulai dari proses paspor haji hingga visa haji. Rizal Yafandi, Banjar TV. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini. Dengan adanya keputusan tersebut, bagaimana dengan dana para calon jemaah haji? Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Haji Burhan Nur menjamin, dana calon jemaah haji yang batal berangkat tetap aman. Namun demikian, para calon jemaah haji diperbolehkan melakukan penarikan biaya pelunasannya. Namun sampai saat ini, jemaah Kota Banjarmasin belum ada memohon pengembalian dana pelunasan BPIH tahun 2020. Untuk itu,
Bagi jamaah yang ada keperluan untuk mengambil biaya pelunasannya bisa dilakukan dengan proses jamaah haji yang bersangkutan. Memohon kepada Kementerian Agama melalui surat secara tertulis untuk pengembalian setoran pelunasannya dengan melampirkan bukti setoran pelunasannya, KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, Kemenak akan memproses surat permohonan tersebut yang ditembuskan kepada Kemenak Provinsi sampai Kemenak RI, dan pengambilan uang tersebut akan masuk ke rekening jamaah yang bersangkutan dengan paling lambat 9 hari kerja. Sampai saat ini jamaah kita Kota Banjarmasin khususnya sampai saat ini belum ada yang untuk memohon ya pengembalian dana pelunasan BPIH tahun 2020. Jadi sampai saat ini belum ada. Nah, dan itu juga diperbolehkan bagi jamaah yang ingin ada keperluan misalnya untuk mengambil BP-nya, biaya pelunasannya itu bisa dilakukan untuk diambil. Tapi tetap menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun berikutnya. Itu berapa lama prosesnya, Pak? Jadi prosesnya jamaah haji yang bersangkutan memohon kepada kantor Kementerian Agama, memohon surat secara tertulis untuk pengembalian setoran pelunasannya. Kemudian kami memproses surat permohonan tersebut dengan jamaah melampirkan bukti setoran pelunasannya, kemudian KTP, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan itu kami proses. Dari kami ditembuskan kepada kantor wilayah Kementerian Agama, kemudian sampai ke pusat. Nah, dan insya Allah nanti uangnya akan masuk ke rekening jamaah yang bersangkutan itu paling lambat 9 hari kerja. Burhan juga menghimbau bagi jamaah yang ditunda keberangkatannya agar dapat bersabar dan ikhlas, sembari berdoa agar pandemi segera berlalu. Rizalia Fandi, Banjar TV. Pemirsa, Ropiah, seorang penjual pencok di Kota Banjarmasin, dan suaminya Mathari yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang becak, ternyata tahun ini harus lebih bersabar lagi untuk menggapai keinginannya menjadi tamu Allah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sementara itu, Ropiah mengaku mengumpulkan uang hasil jualannya dengan menabung untuk dapat berangkat haji bersama suaminya sejak tahun 1990, tepatnya 31 tahun silam. Ropiah, seorang penjual pencok di Kota Banjarmasin, dan suaminya Mathari yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang becak, ternyata tahun ini harus lebih bersabar lagi untuk menggapai keinginannya menjadi tamu Allah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi kembali menunda keberangkatan haji tahun 2021 akibat wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Ropiah dan suami merupakan calon jamaah yang dijadwalkan berangkat haji tahun 2020 lalu setelah dirinya mendaftarkan haji pada tahun 2010 silam. Saat ditemui Banjar TV di tempatnya berjualan di kawasan Sotoyo S, tepatnya di halaman kampus Tinas, Ropiah nampak berkaca-kaca saat ia mengutarakan harapannya dapat berangkat ke Tanah Suci di tahun mendatang. Bibi yang satu ini mengaku mengumpulkan uang hasil jualannya dengan menabung untuk dapat berangkat haji bersama suaminya sejak tahun 1990 lalu, tepatnya 31 tahun silam. Kawas, Pak. Berapa tahun berjualan pencok ya, Nenek? Mulai tahun 90. Mulai tahun 90? Iya. Ini Pian mendaftar haji lah. Daftar haji kok Pian lah? Iya. Nah, daftar haji itu hasilnya dari mana? Dari usaha nih, Pak? Pencok lah? Pencok dan becak. Oh, bapaknya berbecak? Becak. Oh, berapa puluh tahun menabung supaya kesan hendak manu haji nih? Ya selawah jualan, Pak. Setunggal di kita, selawah jualan pencok. Berapa tahun tuh, Bu? Tahun mulai 90. Mulai 90 menabung. Kesan naik haji. Nah, niat lah. Dan rezeki, pulang haji dulu. Pulang haji dulu lah sama bapak lah. Ke akhirat kena. Oh, 2020 aja tidak. Jadi ditunda 2 tahun nih lah. 2 tahun.
artinya sabar aja bila. Ini sambil berdoa artinya lo disuruh. Mudahan berangkat tahun depan, mudahan sehat, bawa berangkat tahun depan. Ropiah bersama sang suami tentu menaruh harapan besar agar di tahun 2022 mendatang dapat berangkat ke Tanah Suci dengan disertai doa. Semoga dipanjangkan umur dan dimudahkan menjadi tamu Allah tersebut. Rijali Apandi, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kita simak penerimaan peserta didik baru PPDB secara serentak dijadwalkan 21 hingga 30 Juni. Tetaplah bersama Lintas Banua Sepekan.